Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita. 100 tahun Gereja Katedral diberkati. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah berjasa, baik sudah meninggal maupun masih hidup, kepada para uskup, para imam, biarawan-biarawati, umat sekalian yang telah mengembangkan dan membesarkan serta mengantar Gereja Katedral hingga saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang mendengar kata pilot project, yaitu proyek yang menjadi percontohan. Istilah ini biasanya muncul saat berhadapan dengan banyak aktivitas, komunitas, organisasi, institusi, atau pribadi-pribadi yang harus dikembangkan, tetapi tak mungkin dilaksanakan bersama-sama. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus menjadi contoh. Maka dipilihlah salah satu sebagai contoh yang diharapkan menjadi lokomotif yang bisa menarik yang lain untuk turut maju. Apa dan siapa yang menjadi proyek percontohan akan menerima keistimewaan, keutamaan, akan mendapat prioritas agar harapannya menjadi teladan bagi yang lain segera terwujud. Apabila gagal, pilot project bisa diganti dengan mengambil pribadi atau institusi yang lain. Demikianlah Allah memanggil bangsa Israel sebagai umat terpilih, sebagai pilot people, sebagai pilot project Allah, umat percontohan yang berbakti kepada Allah, tetapi sayang terus memberontak. Raja Saul adalah pilot king, raja pertama yang seharusnya menjadi contoh, tetapi kemudian melawan perintah Allah, bahwa bahkan berbuat jahat hendak membunuh Daud sebagai pribadi yang juga diurapi Allah. Yesus memanggil para muridnya untuk menjadi pilot disciples, murid-murid yang menjadi teladan dengan keutamaan yang kita dengar dalam Injil hari ini, untuk menjadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang lain, menjadi pribadi ilahi yang hatinya murah hati seperti Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka 100 tahun Katedral, Majalah Hidup dan Komunikasi Keuskupan Bandung bertanya, apa yang Bapak Uskup harapkan pada katedral dalam ulang tahun ke-100 ini? Saya menjawab, semoga katedral dapat menjadi paroki primus inter pares, yaitu paroki yang pertama di antara paroki-paroki yang sama, di antara paroki-paroki lain yang sederajat. Dengan kata lain, saya berharap bahwa katedral menjadi pilot church di Keuskupan Bandung ini. Maka kalau ada misa Krisma di mana ada janji para imam, saya meminta para petugasnya dari berbagai paroki, pilihlah yang terbaik di Keuskupan Bandung dari paroki-paroki untuk menunjukkan contoh dan teladan yang baik, bagaimana liturgi yang hikmat, liturgi yang sungguh kita harapkan. Saya berharap di katedral ini liturginya paling hikmat, peralatan ibadatnya paling liturgis, petugasnya luar biasa, pastornya jempolan dalam memberi homili dan berpastoral, petugas administrasinya ramah luar biasa, cepat dan tanggap, pegawainya rajin, WC-nya wangi, satpamnya handal. Harapan, disitulah katedral bisa menjadi pilihan dan contoh. Kalau orang melihat bagaimana kami harus melihat katedral, harusnya begitu. Rumah penuh rahmat, rumah murah hati, seperti Allah murah hati. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pastor Paroki, Pastor Nono, semoga ini menjadi rumah berkat, sebagaimana sabda Yesus yang terpampang di atas. Marilah kepadaku, kamu yang lelah dan menanggung beban. Betul ya? Saudara-saudari yang terkasih,
Yesus memilih para rasul sebagai kelompok primus inter pares dari para pendengar dan pengikutnya yang banyak, agar mereka menjadi model bagaimana menjadi murid yang terkasih untuk kelak mewartakan Injil sebagaimana Yesus juga contohkan. Para rasul sama dengan pengikut yang lain, tetapi dididik secara khusus agar para pengikut biasa ini bisa menjadi murid yang luar biasa. Mereka bukan hanya dipanggil menjadi orang baik yang memiliki cinta manusiawi, kasih humanitarian, kasih filial, yaitu kasih timbal balik di antara orang-orang yang kenal, yang biasa dilakukan oleh orang yang berteman, atau orang yang saling berhutang budi. Karena orang-orang berdosa pun bisa saling berbuat baik dengan di antara sesama mereka karena merasa berhutang budi. Tetapi Yesus mengajak para murid menjadi pribadi yang kudus, yang mempunyai cinta ilahi, kasih agape, yang mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci, yang memberkati orang yang mengutuk, dan yang berdoa bagi mereka yang mencaci. Inilah yang dilakukan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib ketika Ia mengampuni semua orang yang telah melakukan perbuatan jahat terhadapnya. Siapakah musuh Yesus yang paling ditakuti oleh para rasul? Bukan pemimpin-pemimpin Yahudi. Yang paling ditakuti oleh para rasul setelah Yesus bangkit adalah Saulus. Siapakah musuh Yesus yang dijumpai dan diselamatkan oleh Yesus? Saulus. Siapakah yang diutus menjadi rasul kepada segala bangsa? Yaitu Saulus yang sudah menjadi Paulus. Disitulah Yesus menjadikan orang yang berbuat jahat kepadanya, kepada tubuhnya, kepada gereja, tubuh mistiknya, kepada gerejanya, dengan menyelamatkannya, bahkan mengutusnya sebagai rasul kepada bangsa-bangsa. Itulah kasih ilahi Yesus. Dalam kasih ilahi itu para rasul menjadi primus inter pares, yang hidupnya murah hati seperti Bapa di surga murah hati adanya. Saudara-saudari yang terkasih, di Keuskupan Bandung ada 28 paroki. Paroki Santo Petrus adalah gereja pertama di kota Bandung, bukan di Keuskupan, tapi di kota Bandung yang kemudian menjadi pusat keuskupan, yang pemberkatannya tepat 100 tahun yang lalu pada tanggal ini, 19 Februari. Sebagai katedral, maka paroki Santo Petrus ini diharapkan menjadi primus inter pares di antara para paroki lain dalam segala hal. Maka untuk melihat liturgi yang baik, sebagaimana saya katakan, kurnya, asisten imamnya, putra-putri altarnya, kosternya, petugas tata tertibnya teramah, administrasi terapi, pelayanannya termurah hati, organisasinya teratur, aktivis terbagus, pastoralnya berbelas kasih, pegawai dan satpam profesional, khotbah terbaik di Keuskupan Bandung. Saya berkata, temukanlah di gereja katedral, menjadi primus inter pares pada 100 tahun ini. Maka bisa jadi orang-orangnya berasal dari paroki-paroki lain, tetapi bukan mereka yang melarikan diri dari paroki-paroki itu karena alasan tertentu lalu aktif di sini, tetapi karena terbaik di parokinya, terlibat di sini, dan kembali juga tetap aktif di paroki masing-masing. Maka pada suatu hari jangan sampai ketika saya ada asisten imam, lalu ada pastor-pastor paroki lain yang ini, saya berkata, pastor, ini dari paroki, oh dari paroki saya ya, oh saya tidak tahu, dari parokinya sendiri tidak dikenal tapi aktif di sini. Maka saudara-saudari yang terkasih, itulah mimpi ya uskup yang kursinya ada di sana, maka disebut katedral dengan tulisan jelas
Ut diligatis in vicem, kasihilah seorang akan yang lain, di mana semangat saling mengasihi diharapkan mengalir dan kasih ilahi memancar dari gereja ini. Setiap uskup mempunyai visi pastoral yang terungkap dalam lambangnya yang selalu ditulis di balik atau di belakang kursinya atau katedralnya, dengan harapan bahwa visi pastoralnya paling terungkap bisa dicontohkan dari paroki-paroki lain, dilaksanakan oleh katedral ini. Maka sebagai paroki katedral pilihan luar biasa, ya, orang-orangnya, pribadinya. Maka kepada Provinsial OSC juga saya meminta orang-orang yang terbaik. Dan inilah para pastor yang misa ini, sebagian dari mereka yang pernah terlibat di sini, yang pernah berkarya di sini, setidaknya yang pernah misa di sini atau yang ada kaitan dengan gereja katedral ini. Semoga kita pun bersyukur atas berbagai pilihan-pilihan itu. Kenyataannya bagaimana? Kalau belum ideal, itulah pekerjaan rumah kita bersama. Semoga perayaan syukur 100 tahun ini menggerakkan kita untuk mewujudkan harapan di mana katedral bukan hanya berstatus paroki primus inter pares, yang pertama di antara paroki lain, tetapi sungguh menjadi utama, menjadi teladan di antara paroki-paroki yang lain. Walau demikian, syukur kepada Allah, ada begitu banyak kesaksian baik yang saya baca di majalah komunikasi, baik dari umat, dari imam, bahkan dari tokoh-tokoh agama lain yang menyatakan rumah katedral ini telah menjadi rumah bagi mereka juga, teristimewa dengan acara open house bagi para tokoh agama setiap tanggal 25 Desember. Banyak orang yang mengalami terberkati. Semoga apa yang dikatakan oleh pastor paroki tadi di awal, bahwa keindahan yang dijaga secara fisik ini juga mengajak kita untuk menjaga dan mengembangkan keindahan rohani dalam diri kita masing-masing. Syukur kepada Allah. Dalam mewujudkan harapan 100 tahun, gereja katedral ternyata sungguh telah menjadi berkat bagi banyak umat, hingga menjadi rumah penuh rahmat bagi siapapun.